Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طلب الرزق بالصدقة. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسlimin wa jumratal mu'minin, sidang Jumat Masjid At-Taubah rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Seringkali kita salah dalam memahami rezeki. Orang mengatakan bahwa rezeki itu ketika memiliki harta yang berlimpah, rumah mewah, istana, uang banyak, deposit, bank di mana-mana. Karena itulah dalam khutbah kali ini kita ingin mencoba membahas tentang jenis-jenis rezeki dalam Al-Quran. Yang pertama, rezeki adalah haknya Allah. Allah menjamin setiap makhluknya yang Allah ciptakan dengan rezekinya masing-masing. Hamba Allah yang beriman tidak akan gelisah, resah, sampai-sampai ada yang bunuh diri tentang rezeki. Bahkan ada yang stres, depresi ketika kesulitan, sempit rezeki, hutang di mana-mana. Padahal rezeki itu sudah Allah jamin. Allah yang menciptakan makhluknya, yang menghidupkannya, pasti dong menentukan rezekinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang melata di muka bumi ini kecuali dijamin rezekinya oleh Allah. Yakinilah ini Al-Quran, ini ayat Allah. Yakini dengan iman. Binatang melata sudah dijamin rezekinya. Contoh sederhana, ketika kita ada di rahim ibu kita, mak kita, kita tidak pernah minta rezeki, tidak pernah kita menuntut, mencari, menjemput rezeki, tapi rezeki itu datang dengan sangat derasnya kepada kita. Kemudian kita dilahirkan muka bumi ini, kita tidak pernah meminta, tidak pernah beribadah, tidak pernah melakukan aktivitas apapun, tetapi Allah pun kasih rezeki kita. Itu jaminan Allah. Kalau kita yakin dengan seyakin-yakinnya, maka orang tidak mungkin mencuri, merampok, korupsi, riba, atau menghalalkan segala cara. Karena dia tahu persis rezeki tidak akan tertukar. Karena rezeki sudah dijamin oleh Allah Jalla Jalaluhu. Yang kedua, rezeki karena usaha kita. Inilah bagian daripada ikhtiar. Karena Allah ciptakan manusia memiliki akal. Karena itu untuk mendapat rezeki dia mesti berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin
hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seseorang sehingga dia merubah nasib dirinya sendiri. Mungkin bisa jadi karena pengalamannya, karena pendidikannya, karena relasinya, silaturahimnya, maka diberikan oleh Allah, dia jemput rezeki yang sudah jaminan Allah itu dengan mudahnya. Para nabi, para rasul yang dekat dengan Allah, semuanya berusaha untuk menjemput rezekinya. Dalam sejarah itu terbuktikan. Nabi Adam bertani, Nabi Daud membuat pedang, membuat peralatan rumah tangga dengan kekuatan tangannya dari besi. Nabi Yusuf menjadi ASN mungkin kalau sekarang, Menteri Keuangan yang mengurus keuangan kerajaan Mesir waktu itu. Nabi Muhammad SAW dengan berdagang, berniaga. Bahkan sejak kecil pun beliau berdagang. Yang menyebabkan beliau sampai menikahi Khadijah, bosnya sendiri, dengan mas kawin lebih dari 4 miliar. Berarti Rasulullah itu saking kayanya, masih muda 25 tahun, kaya raya. Karena beliau berdagang, berbisnis dengan jujurnya, dengan amanahnya. Belum diangkat menjadi bin Rasul, mendapat gelar Al-Amin, Muhammad yang paling jujur. Berusaha. Yang ketiga, rezeki karena bertakwa. Mungkin selama ini kita kesulitan rezeki karena mungkin masih jauh dari sungguh-sungguh bertakwa. Karena Allah sudah menjamin dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang yang sungguh-sungguh bertakwa, sungguh-sungguh menjalankan perintah Allah, sungguh-sungguh bukti kesungguhan, misalnya salatnya di awal waktu, salatnya berjamaah, salatnya di masjid, salatnya dengan khusyuk, puasanya sungguh-sungguh bukan hanya menahan makan minum tapi seluruh anggotanya puasa. Zakatnya sungguh-sungguh dia hitung, dia terinci zakat fitrahnya, zakat malnya, bahkan ditambah dengan infak, sedekah, wakaf, amal jariahnya. Hajinya sungguh-sungguh dia lakukan dengan kesungguhan, makanya menjadi pribadi yang mabrur. Dengan kesungguhan itulah yang menyebabkan rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Yang berikutnya rezeki karena istighfar. Surah Nuh ayat 10, 11, 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfir rabbakum innahu kana ghaffara. Yursil 'alaikum midrara wa yumdid bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa lakum anhar. Beristighfarlah kalian kepada Allah Tuhan kalian, maka Allah akan berikan musim yang teratur. Allah berikan banyak harta, banyak anak. Harta berlimpah karena istighfar. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan, man lazima istighfaran. Siapa orang yang melazimkan terus-menerus istighfar, ketika dia punya masalah Allah berikan jalan keluar, ketika dia punya kesulitan Allah berikan kemudahan. Bahkan di ujung hadis ini sama dengan takwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah karuniakan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Pengalaman pribadi mungkin menjadi ibrah pelajaran bagi kita semua. Ketika berjumpa dengan almarhum Kiai Haji Muhammad Arif bin Ilham, berduaan di kamar curhat mengenai rezeki, kesulitan. Lalu beliau dengan kalimat yang sangat ringkas, antum istighfar berapa kali sehari? Itulah yang menusuk. Dan beliau mengatakan, cobalah antum istighfar sebanyak ribuan kali. Kita coba, alhamdulillah tidak berapa lama Allah mudahkan untuk menyetor ibadah haji waktu itu 25 juta plus istri jadi 50 juta, dan itu dimudahkan. Tidak sampai bertahun-tahun diberikan kemudahan oleh Allah. Itu karena istighfar. Karena Allah mudahkan, karena kita kesungguhan istighfar. Hasan Al-Basri, seorang ulama, waliullah, kekasih Allah.
Ketika pengajian berlangsung, jamaahnya mengadukan masalah masing-masing. Ada masalah susah rezeki, susah melamar pekerjaan, ada yang sudah menikah tidak punya anak, ada yang sakit tidak sembuh-sembuh. Mengadukan masalah masing-masing, jawabannya sama. Istighfarlah kalian kepada Allah. Santrinya selesai pengajian bertanya, "Hai guruku, itu jamaah pertanyaannya berbagai masalah, tapi kok jawabannya satu, istighfar?" Beliau tersenyum. Beliau membacakan surah Nuh 10, 11, 12. Beliau membacakan hadis yang tadi. Siapa orang yang istighfar setiap saat, setiap hari, Allah mudahkan urusan dunianya. Allah berikan jalan keluar masalah hidupnya. Dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang berikutnya, rezeki karena sedekah. Semakin banyak sedekah, maka semakin terbukalah pintu rezeki. Rasulullah menyatakan, intala rizqa bis sadaqah. Cari rezeki dengan bersedekah. Seringkali kita lupa hari Jumat itu sedekah di hari Jumat pahalanya sama dengan sedekah di bulan suci Ramadan. Sedekah saja bukan di bulan Ramadan, bukan di Jumat, pahalanya 700 kali lipat. Dikali 70 kali. Al-Baqarah 261. Berganti begitu lipat gandakan pahalanya. Abdurrahman bin Auf mungkin doanya beda dengan kita. Ya Allah, rugikan dagangan saya. Ya Allah, rugikan bisnis saya. Kalau kita inginnya bisnis untung. Tapi kenapa Abdurrahman bin Auf? Karena dia yakin. Karena dia setiap hari bersedekahnya 10.000 dinar. 1 dinar 4 gram emas. 1 gram misalnya 4 juta. Berarti dikali 10.000 dinar. Berapa beliau setiap hari bersedekahnya. Makanya dia yakin, mana qasamalun min shadaqatin, tidak akan berkurang harta lantaran bersedekah. Cari rezeki dengan bersedekah. Setiap pagi malaikat mendoakan orang yang bersedekah, ganti rezekinya ya Allah, tambahkan rezekinya. Tidak mungkin orang hartawan dermawan jatuh miskin karena kedermawannya. Semakin dermawan, semakin mudah rezekinya. Jadi kita bisa mengajar diri kenapa selama ini kita sulit rezeki. Karena kita pelit untuk bersedekah, berhitung-hitung. Padahal uang dari Allah. Allah yang ngasih, nitipin kepada kita. Maka Allah ganti dengan berlipat ganda lagi. Yang berikutnya, rezeki karena menikah. Babun rezeki. An-nikahu babu rezeki. Nikah itu pintu rezeki. Yughnihumullahu min fadlih.